Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber Dongeng Nusantara yang setia, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita Lutung Kasarung bagian ke-20. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Purbasari menghela napas panjang. Ia memandang ke dalam mata Lutung Kasarung. Ah, pandangan itukah yang tadi dia lihat di Parakan? Utun, mantramu sungguh sakti, sahut Purbasari, sedangkan matanya tak lepas-lepas menyelam di dalam pandangan Lutung Kasarung. Waktu kami tiba di sana, air sudah surut, Parakan sudah kering. Entah kemana airnya. Dasarnya kelihatan lumpur dan batu sebesar-besar perut kerbau, tetapi ikan tak seekor pun nampak. Orang cuma menangkap udang saja. Kalau lubuk bisa terbendung, mengapa Gusti bermuram durja? Seolah ada yang tak puas di hati, tanya Lutung Kasarung. Utun, tadi ke Parakan datang seorang jejaka tampan, sangat elok parasnya. Ia memberikan sebuah kalok kencana dan sepasang ikan kancra bersisik emas kepada kami. Ikan bersisik emas, alangkah ajaib. Manakah dia gerangan? Itulah Utun, sahut Purbasari. Air mukanya berubah. Semua direbut dengan paksa oleh kelima kanda kami, terutama kanda Purbararang yang sangat garang itu. Duhai, alangkah kejamnya kanda Purbararang itu, kata Lutung Kasarung dengan suara turut berduka. Dari nada suaranya terasa ketidakpuasan hatinya terhadap Purbararang. Tetapi siapakah gerangan jejaka tampan yang memberi Gusti kalok kencana dan ikan bersisik emas itu? Purbasari menggelengkan kepala. Entahlah Utun, ia mengaku bernama Guryang Kawung Luwuk, tetapi tak ada orang yang mengenalnya. Kami pun baru tadi saja berjumpa dengan dia. Entah dari siapa ia mengenal kau, dan entah apa sebabnya ia memberiku hadiah yang tak ternilai itu. Lutung Kasarung tersenyum hendak mengganggu junjungannya. Guryang Kawung Luwuk, bagus benar nama itu. Konon orangnya pun gagah serta tampan, elok parasnya. Tentu ia mencari Gusti yang sama elok serta jelita. Ah, sukakah Gusti kepadanya? Merah wajah Purbasari mendengar pertanyaan Lutung Kasarung itu. Ia membuang muka dari pandangan Lutung Kasarung yang tajam menembus ke dalam jiwa. Pandangannya dijatuhkan. Ah, tak tahulah Utun. Kemudian dia menyahut dengan suara berat parau. Orang itu baru sekali kujumpa. Kenal pun tidak, mana bisa kami menyatakan suka atau tidak. Tetapi sukakah Gusti kepadanya setelah Gusti sekali berjumpa dengan dia? Lutung Kasarung mendesak. Entahlah Utun, sahut Purbasari sambil menggelengkan kepala dengan lemah dan wajah berubah merah. Kalau kau bilang suka, entah apa kata orangnya sendiri. Siapa tahu ia sendiri tak suka kepada kami. Terkulum senyum dalam hati Lutung Kasarung demi mendengar jawaban Purbasari yang menandakan suka hatinya itu. Senyuman itu adalah senyuman bangga, senyuman yang melegakan hati karena tahu gayung telah bersambut, bertepuk tidak sebelah tangan. Sekarang pemirsa, kita ceritakan Purbararang. Mendongkol, kecewa, amarah, cemas, dan berbagai macam perasaan lain bergumul bergulung-gulung dalam dada Purbararang. Mendongkol dan kecewa karena harapannya akan melenyapkan Purbasari dari dunia tak terlaksana. Marah lantaran sikap Guryang Kawung Luwuk yang seakan-akan menghinanya. Cemas lantaran melihat keadaan Kakanda Indrajaya yang sangat mengkhawatirkan.
Maka dititahkannya dukun-dukun sakti menghadap supaya mengobati Kakanda Indrajaya. Lantaran dititahkan oleh sang ratu, maka dukun-dukun pun tak ayal lagi datang ke istana. Mereka semua mencurahkan seluruh kepintarannya, tetapi pendapat mereka berlain-lain. Yang seorang mempersembahkan bahwa Indrajaya kesambang di lubuk Sipatahunan, yang adalah lubuk bukan sembarang lubuk. Yang lain mengatakan pula Kakanda Indrajaya terkilir. Ada pula yang mengatakan bahwa Indrajaya terpagut ular berbisa. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa besar kemungkinan Indrajaya kena capit ketam berbisa yang muncul bersama banjir. Tatkala diperiksa dengan teliti, ternyata yang bengkak adalah tanda kejantanan Indrajaya, kembung kemerahan alamat kena bisa. Setelah dijampi, menyingkirkan setan yang mengganggu, lalu dipokok dengan ramuan dedaunan. Pokok itu mengisap bisa, sehingga agak mendinglah keadaannya. Indrajaya tidak lagi terus-terusan merintih, menggerung-gerung karena sakit. Menyaksikan keadaan Indrajaya agak mendingan, agak legalah hati Purbararang, namun wajahnya masih mendung murung, membawa suasana sekelilingnya tegang kaku. Seluruh istana bergerak diam-diam seakan-akan menunggu sesuatu yang dahsyat terjadi. Malam itu Purbararang gelisah, ia tak bisa tidur. Ia memeras pikirannya, akan mencari daya pula akan menyingkirkan Purbasari. Keesokan harinya, pagi-pagi benar ia sudah bangun lalu berjalan ke arah Barairung. Di sana tak henti-hentinya ia mondar-mandir, berpikir. Tangannya bersilang di belakang punggung digendongnya, sedangkan keningnya berkerut. Tak seorang pun berani mengganggunya. Setelah hampir setengah harian ia berbuat demikian, akhirnya dia pergi ke bilik tempat Kakanda Indrajaya. Dilihatnya keadaan kekasihnya sudah jauh maju. Bengkaknya sudah agak kempis, ia tak terdengar merintih, malah nampak tenang, tertidur dengan nyenyak. Ia tidak mau mengganggu Kakanda, segera keluar pula dari bilik itu. Tak lama kemudian dipanggilnya si Lengser. Si Lengser pun datang dengan cepat. Ia agak takut karena suasana yang tegang dan wajah junjungannya muram murung, tak banyak tingkah serta kata. Si Lengser segera menghaturkan sembah menanti titah. Memang Lengser, titah Purbararang dengan kening tetap berkerut. Pergilah sekarang ke Gunung Cupu Mandala Ayu. Titahkan segera Purbasari untuk menangkap banteng lilin berwarna gading. Tetapi banteng mesti sudah dibawa kemari sebelum matahari terbenam. Jika ia tidak sanggup atau menolak titah, maka akan kami jatuhkan hukuman penggal padanya beserta temannya lutung jahanam. Daulat Gusti, sembah si Lengser. Ya, cepatlah pergi sekarang jua. Lengser menghaturkan sembah lalu berangkat ke Gunung Cupu Mandala Ayu. Di Gunung Cupu Mandala Ayu dia dapati Purbasari sedang duduk termenung. Wahai Mamang Lengser, apa pula titah Kakanda, maka Mamang datang kemari? Si Lengser merasa jengah sendiri, rupanya gustinya yang lagi prihatin itu sudah bisa menduga maksud kedatangannya, sedangkan titah yang dia bawa selalu hal-hal mustahil belaka. Dengan suara yang rendah dia persembahkan titah Purbararang. Berat hatinya, namun apa boleh buat, titah mesti disampaikan. Ketika Purbasari mendengar titah Kakanda, wajahnya yang sejak tadi tidak cerah ini makin mendung saja. Ia termenung, nampak kebingungan pada air mukanya. Baru saja ia lepas dari ancaman hukum penggal, telah datang pula ancaman yang lain. Baru saja ia secara ajaib dilepaskan sang rumuhun dari kekejaman Kakandanya yang hendak melenyapkannya dari dunia. Kini datang pula akal Kakanda. Teringat pula ia betapa ia akan diancam Kakanda untuk membendung lubuk Sipatahunan semalam. Alangkah mustahil. Teringat pula ia akan peristiwa di Parakan Baranang siang. Alangkah tak berhati Kakanda Purbararang, bukan saja tega mengambil hadiah guriang dari tangannya secara paksa, tetapi juga tega menjorokkannya ke tebing yang curam. Syukur kepalanya tidak sampai hancur, sedangkan ucapan Kakanda ketika itu terngiang-ngiang senantiasa dalam telinga.
Mampuskah kau? Mampuslah kau. Dalam suara itu terkandung seluruh keadaan hati Purbararang. Ya, Purbasari mengerti sekarang. Mengertilah ia bahwa bukan maksud Kakanda menyuruhnya membendung parakan Baranang siang lubuk sipatahunan akan bercengkrama menangkap ikan, melainkan hanya akan melenyapkan dari permukaan bumi. Jika bukan itu yang Kakanda maksudkan, tentu takkan sekejam itu benar titah yang diberikan. Dan sekarang, setelah ia secara ajaib bisa melaksanakan titah Kakanda membendung lubuk menyurutkan sungai, Kakanda merasa tidak puas. Ya, Kakanda Purbararang merasa tidak puas karena sesungguhnya bukan itulah maksud yang sebenarnya. Ya, karena maksud yang sesungguhnya bukanlah membendung lubuk menyurutkan parakan akan bercengkrama menangkap ikan. Ya, karena maksud yang sesungguhnya adalah melenyapkan Purbasari dari muka bumi. Sebelum maksud itu terlaksana, takkan habis-habisnya akal Kakanda Purbararang, takkan habis-habisnya titah yang mesti dia laksanakan. Tidak akan habis-habisnya ancaman yang dia hadapi. Purbasari diam merenung. Mengapa sebenci itu benar Kakanda Purbararang kepadanya, yang sepanjang tahunnya tak pernah bersalah, tak pernah berbuat tak patut? Mengapa Kakanda seperti tak suka hidup bersamanya di kolong langit ini? Mengapa Kakanda sekejam itu benar? Ya, alangkah kejamnya. Dia dititahkan menangkap banteng lilin yang berwarna gading, dan setiap orang pun tahu bahwa menangkap banteng itu sangat mustahil. Dan ia, Purbasari, seorang wanita bertubuh lemah, dititahkan menangkapnya. Bukan itu saja, banteng itu mesti telah dia persembahkan kepada Kakanda sebelum matahari terbenam. Alangkah mustahil, alangkah tak masuk akal. Jelaslah bagi Purbasari sekarang bahwa Kakanda mengharapkan kematiannya jika bukan hancur luluh tubuhnya di mangsa banteng, tentulah menjadi korban golok algojo kerajaan. Jadi bagaimanakah dengan titah itu? Akan dia tolak sajakah? Menyerah mempersembahkan ketidaksanggupannya sendiri? Ataukah akan diterima, mencoba menguji takdir sendiri? Kedua-duanya sama saja baginya, mati, meninggalkan dunia panah ini. Tiada lagi pilihan, atau di mangsa banteng galak buas, atau dihukum penggal algojo kerajaan, sama saja. Tetapi tidak sama. Meskipun akibatnya sama saja bagi dia, namun kedua kematian itu berlainan benar artinya. Jika ia mati di tangan algojo lantaran menyerah, percumalah nyawanya terbang meninggalkan raga. Karena itu sama artinya dengan manda dianiaya. Sama saja dengan tidak percaya kepada keadilan dan kemahakuasaan Sang Rumuhun. Bukankah Sang Rumuhun maha adil? Bukankah Sang Rumuhun maha kuasa? Tetapi apakah arti keadilan dan kemahakuasaan Sang Rumuhun jika ia sendiri sebagai makhluk manda menyerahkan hidupnya? Jika ia sendiri putus asa? Jika ia sendiri tidak percaya kepada kemahakuasaan Sang Rumuhun yang akan tetap berpihak kepada keadilan, kepada kebenaran? Selama hayat dikandung badan, pantanglah ia menyerah kalah. Ia mesti mencoba dan berusaha. Ia mesti menguji kemampuan diri. Sang Rumuhun tentu akan memberi jalan kepada makhluk yang percaya akan hari depan. Maka diangkatnya kepala memandang kepada si lengser yang masih juga duduk mandau di depannya. Ning tak berani bujang setia itu memandang wajah junjungannya yang diamuk bingung. Tak tega ia. Memang lengser, titah sangat mustahil. Banteng lilin tersohor galak, tetapi salah pula kami kalau menolak titah Sang Ratu. Maka baiklah Mamang, sembahkan bahwa titah kami terima. Namun menerima titah bukan sekali-kali lantaran merasa sanggup menangkap binatang yang buas serta galak. Ya, Mamang lengser, titah kami terima. Hanyalah lantaran kami tidak hendak menyalahi titah Gusti. Karena kami tidak hendak bahak kepada raja, titah kami terima. Hanyalah tanda taat kepada Ratu Belaka.
Kalau tita sudah Gusti sanggupi, perkenankanlah hamba meminta diri, sahut si lengser menghaturkan sembah. Purbasari Ayu hanya menganggukkan kepala. Begitu si lengser sudah mengundurkan diri, Purbasari tak sanggup lagi menekan duka cita yang tiba-tiba saja meledak meminta jalan keluar. Dadanya yang sesak minta dilepaskan, tenggorokan yang sakit minta ditumpahkan, air mata yang hangat memancar keluar, membasahi pipi. Ia terguk-guk menangis, menangkup wajah dengan kedua belah telapak tangan, seduh sedan yang mengombak-ombakkan tubuh dalam isakan yang penuh kesakitan. Seakan-akan tidak akan habis-habisnya isakan-isakan jiwa yang merasa sangat sengsara. Jiwa yang tiba-tiba merasa teraniaya, hati yang pedih tersembilu. Tak syak lagi ia kini nyawanya jualah yang diinginkan Kakanda Purbararang. Titah hanyalah lah, perintah hanyalah akal agar ada alasan untuk menjatuhinya hukum penggal, melenyapkan dari dunia. Wahai, alangkah sakit hatinya. Justru karena yang berbuat sekejam itu adalah kakandanya sendiri. Sebagian dari hidup dan nyawa yang berasal dari darah yang sama dengan dia, yang berasal dari jiwa yang sama, yang berasal dari rahim yang sama, dikandung dalam perut yang sama, disusui oleh dada yang sama, hidup dalam asuhan yang sama. Kalau memang Sang Rumuhun menghendaki agar dia meninggal oleh tangan saudara sekandungnya sendiri, tak apapun yang akan ditolak. Itulah kekuasaan yang maha kuasa. Tetapi benarkah yang maha bijak serta yang maha adil menghendaki perbuatan yang jauh daripada keadilan dan dari timbang rasa yang bijaksana? Benarkah Kakanda menginginkan nyawanya itu merupakan kebijaksanaan? Merupakan keadilan? Dan lebih lagi, karena dalam perintah yang terakhir bukan hanya dia sendiri yang diancam akan dijatuhi hukuman mati. Kakanda seolah-olah menaruh dendam pula kepada lutung binatang yang adalah satu-satunya makhluk yang selama ini mungkin diajaknya bicara. Binatang yang dia kasihi dan sayangi, binatang yang telah menolongnya dalam saat-saat yang mengancam jiwa, binatang yang selalu memberinya jalan dalam saat-saat putus asa, binatang yang mengajarinya sabar tawakal. Tidak, ia takkan membiarkan binatang yang banyak berjasa kepadanya itu mati oleh kekejaman Kakanda. Tidak, biarlah nyawanya yang lenyap asal saja satu-satunya makhluk yang banyak berjasa kepadanya tidak mati. Ia mengangkat kepala, dilihatnya Lutung Kasarung sedang duduk memandang kepadanya dengan air muka yang muram dan bersih. Tentulah lantaran melihat majikannya berduka, maka Purbasari menepis air matanya yang seolah-olah takkan kering-kering itu, lalu berjalan mendekati Lutung Kasarung. "Utun," katanya antara sedu sedan, sedang tangannya mengusap-usap punggung binatang yang berbulu halus itu. Pergilah kau sebelum terlambat. Pergilah kau lari. Selamatkan dirimu sendiri." Lutung Kasarung memandangnya dengan mata bertanya. Setelah sejenak dia pandang Purbasari yang menangis tersengguk-sengguk. Ia bertanya, "Wahai, apakah gerangan sebabnya? Maka Gusti menyuruh hamba pergi. Bosankah Gusti kepada hamba? Ataukah ada kesalahan hamba yang tak mungkin diampuni lagi? Hingga hamba tak diperkenankan lagi tinggal di samping Gusti untuk menemani?" Suara Lutung Kasarung murung terasa nada yang menyedihkan. Demi Purbasari mendengar perkataan Lutung Kasarung itu. Ia mengangkat wajahnya yang bermandikan air mata dan dengan terbata-bata karena napasnya tersenggal oleh tangis, ia menjawab segera, "Duhai Utun, bukan kami tak hendak lagi kau kawani, malah sebaliknya. Tetapi perintah tak kunjung habis, titah tak kunjung berakhir. Kalau hanya lantaran titah, tak usah Gusti mengusir hamba. Sudahlah, jangan Gusti menangis pula. Sayanglah air mata itu dihambur-hamburkan."
Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.